Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah gambaran untuk pedoman dalam kehidupan ini, sebagaimana yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ليعلمن الله الصادقين وليعلمن الكاذبين. Wahai manusia, apakah kalian mengira bahwa ketika kalian telah mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian kalian dibiarkan saja tanpa diuji? Walaqad fatanna, sungguh kata Allah, kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sebelum kita. Apa tujuannya Allah memberikan ujian demi ujian dalam kehidupan ini? Liya'lamanallahu as-sadiqin, agar Allah ingin menilai, Allah ingin melihat siapa yang betul-betul benar dalam imannya, wa liya'lamannal kadhibin, dan siapa yang berbohong dan berdusta. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini semuanya adalah ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin pun ujian. Ketika kita hidup, maka kita harus siap untuk diuji. Siapa yang takut diuji, berarti dia takut hidup. Dan kalau dia tak mau hidup, dia mati saja. Karena fitrahnya kehidupan ini adalah ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah ketika itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ayyun nas asyaddu bala, siapakah manusia yang diberikan oleh Allah ujian terberat ya Rasul? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah di antara hamba-hamba Allah manusia ini yang diberikan oleh Allah ujian yang paling berat? Rasulullah menjawab, humul anbiya, manusia yang paling berat ujiannya, manusia yang paling luar biasa diuji oleh Allah adalah para nabi dan rasul. Tsummal amsal fal amsal, kemudian baru orang-orang di bawah Rasul, di bawah para nabi. Apakah itu aulia-aulia Allah, ulama-ulama, orang-orang saleh. Maka dari itu sahabatku, apapun yang kita hadapi sekarang, ujian apapun yang diberikan oleh Allah, kalau ingin kita melihat bahwa orang yang terpatri dalam akidahnya, keimanan yang mengkristal kepada Allah, dia akan selalu senang ketika diuji oleh Allah, berarti tanda
seperti orang yang menambang emas. Ketika emas itu ditambang dari dasar tanah dan dasar yang sangat kotor, kemudian diangkat ke permukaan bercampur dengan tanah yang busuk dan hitam. Sudahkah berharga emas itu? Belum. Tapi harus disaring, harus difilter. Apakah itu dimasak, diberi air keras, bahkan sampai dibakar. Apakah tandanya orang yang membakar emas itu tanda dia tak sayang saya? Terus kenapa diberi emas itu air keras? Tanda sayang. Maka ketika diberikan air keras, ketika dibakar dengan suhu yang tertinggi, emas itu ketika dia sabar, dia rela dengan ketentuan tuannya, maka ketika itu emas itu menjadi emas murni dan berharga nilainya. Maka layaklah dia berada di pajangan yang sangat indah. Maka begitulah kira-kira kehidupan kita harus sangat berharga. Bahwa kehidupan ini orang yang miskin diuji oleh Allah agar Allah menginginkan dia menjadi orang yang sabar. Orang yang kaya pun ujian diuji oleh Allah, bersyukur tidak. Para nabi dan rasul pun seperti itu. Ada di antara nabi dan rasul diuji oleh Allah dengan kekayaan. Nabi Sulaiman contohnya. Tetapi ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan dan kemuliaan, beliau berdoa memohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni wa dhurriyyati fi 'ibadika as-salihin. Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kekayaan, tapi dia sadar, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Begitupun nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, bertahun-tahun berumah tangga, belum kunjung dapat keturunan. Setelah berkeluarga dengan istri yang baru, diuji Allah lagi. Anak yang baru saja diharapkan ternyata harus disembelih, diperintahkan oleh Allah. Anak yang sedang dimanja, usia-usia manja-manja dan sangat cerianya, diuji Allah agar anak itu disembelih kembali. Setelah disembelih, belum cukup sampai di situ. Anak itu pun dipisahkan, ditinggalkan di padang pasir dengan istri di wadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada sumber daya yang lain, tandus dan gersang. Ujian demi ujian, sahabatku yang dimuliakan Allah. Maka saat ini tugas kita, ketika kita telah meyakini Allah sebagai Tuhan, telah kuat akidah di hati kita, kita harus yakin apapun yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini, yakinlah itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Karena Allah memberikan kepada kita apa yang terbaik sesuai kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan. Kalau semuanya Allah berikan sesuai keinginan kita, maka na'udzubillah, bisa jadi kita menjadi iblis laknatullah. Iblis laknatullah selalu diberikan apa yang dia inginkan kepada Allah. Semua keinginannya tak pernah terbantahkan, maka dia menjadi laknat. Ada yang mengeluh mengenai kesulitan hidup dan kesakitan, belum seberapa harus kita bersyukur bahwa tanda Allah masih menginginkan kita untuk mengadu dan bermunajat kepada Allah. Seandainya kita tak pernah sakit, na'udzubillah, mungkin saja kita jadi Fir'aun. Fir'aun dalam sejarah semenjak lahir sampai beliau besar, jangankan demam, jangankan panas, digigit nyamuk. Tetapi ketika dia tak pernah digigit nyamuk, ketika dia tidak pernah demam dan sakit, akhirnya dia menjadi manusia yang sombong. Na'udzubillah, tsumma
Bagaimanapun ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah, maka yakinlah kunci yang diberikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah janji, siapa yang bertakwa betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menemui masalah besar, jangan lihat masalahnya, tapi harus kita yang katakan, hai masalah besar, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar. Ketika kita menghadapi problematika kehidupan ini, kita lihat siapa yang memberikan kita masalah, siapa yang memberikan kita ujian, siapa yang memberikan kita sakit. Maka yang memberikan kita sakit, yang memberikan kita sehat, sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau harus menderita sakit bertahun-tahun. Ketika istrinya bertanya, wahai Rasulullah, Nabiullah Ayub alaihissalam, kenapa engkau tidak bermohon kepada Allah agar engkau disembuhkan dari segala penyakit yang engkau derita? Apa kata Nabi Ayub? Bukankah sehat dan sakit sama-sama pemberian Allah? Aku baru sakit 2 tahun, sementara aku sehat sudah 40 tahun. Kenapa ketika aku sehat 40 tahun aku menerima dengan redha, tapi kenapa yang sakit baru 2 tahun aku sudah mengeluh? Bukankah yang memberikan sakit itu juga Allah yang memberikan kesehatan? Zat yang sama pencipta kita, sakit dan sehat sama-sama pemberian. Maka disinilah letak keimanan kita itu, keyakinan kita kepada Allah. Inilah yang diuji oleh Allah dari setiap permasalahan kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang yang benar dalam beriman kepada Allah, iman dengan kebenaran yang hakiki, atau hanya sekedar kamuflase, kebohongan di mulut saja, tapi hati kita masih kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit ini ada manfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.